Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang bernama Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Kalau nama sahabat disebut, kita disuruh mengucap radhiyallahu anhu. Kalau kita mendoakan sahabat mendapatkan keridhaan, maka kita juga akan diberi keridhaan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda utusannya Allah, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum, janganlah kalian sekali-kali mendoakan keburukan pada diri kalian sendiri. Wala tad'u ala auladikum, dan janganlah sekali-kali kalian mendoakan keburukan kepada anak keturunan kalian. Wala tad'u ala amwalikum, dan jangan sekali-kali kalian mendoakan keburukan kepada harta benda kalian. Wala tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'an fayastajibu lakum. Jangan sampai ketika kalian berdoa yang buruk, ternyata doa itu bertepatan dengan waktu Allah mengabulkan doa, sehingga doa buruk kalian terkabul. Na'udzubillah min dzalik. Ini kita bahas. Lisan ini kecil, shaghir. Ya. Lisan sama tangan besar mana? Besar tangan ya. Tapi bahayanya banyak mana? Banyak lisan. Gara-gara lisan, dua negara bisa berperang. Gara-gara lisan, dua negara bisa berperang. Gara-gara lisan, antar keluarga bisa bermusuhan. Gara-gara lisan, yang halal bisa jadi haram. Siapa itu? Pasangan hidup yang tadinya halal bisa jadi haram gara-gara lisan. Kalau lisannya mengucapkan kalimat-kalimat yang menyebabkan pisah, naudzubillah min dzalik. Gara-gara lisan, seseorang itu bisa masuk ke dalam neraka tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari. Dan gara-gara lisan, hidup itu bisa berantakan. Hidup bisa berantakan. Termasuk ini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya mau nanya, ada enggak orang yang seperti ini? Ini orang ya, bukan saya. Saya mau ngasih contoh seseorang yang modelnya begini. Aku tidak mungkin bahagia. Aku tidak mungkin bahagia. Aku tidak mungkin sukses. Ada enggak yang ngucap seperti itu? Itu kadang seseorang ketika marah itu ya, gayanya itu marah sama pasangannya, tapi kalimatnya ngeri. Tanpa dirimu, Allah tak akan pernah membahagiakan aku. Wah. Ini kalimat pandai atau kurang pandai? Kurang pandai. Kalau sampai dia tidak mau datang ke sini, maka aku akan bla bla bla, yang jelek-jelek gitu. Yang jelek-jelek. Ini semua doa buruk, tapi doakan dirinya sendiri. Hati-hati. Kalau bahasa Indonesianya, hati-hati malaikat lewat. Betul. Istilahnya kan begitu ya, hati-hati malaikat lewat. Apa hubungannya dengan malaikat lewat? Maksudnya hati-hati doamu diamini malaikat. Kalau doamu diamini malaikat pas Allah mengabulkan, maka begitu kamu bilang tidak akan bahagia, maka ya itulah yang kamu dapatkan, tidak akan bahagia. Ada itu istri yang ngomong,
kepada temannya, aku tak mungkin bahagia bersamanya. Malaikat ngomong, qabul. Selesai. Habis. Selamanya dia nggak bahagia. Setelah itu dia keluh kesah sama temannya. Masa udah saya masakkan, semua udah saya lakukan, kenapa kok saya seperti ini? Temannya jawab, nah, waktu itu kamu kan yang ngomong sendiri, aku tidak akan bahagia bersamanya. Nah itu mungkin pas malaikat lewat, malaikat ngomong qabul, amin. Selesai hidupmu. Makanya hati-hati, ya hati-hati. Jangan pernah ngomong yang gak baik. Rasul sudah bersabda sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia ngomong yang baik. Falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, hendaknya ngapain? Diam saja. Nah, anehnya itu ada orang yang disuruh ngomong baik nggak mau. Contoh, ini termasuk doa buruk ya. Ada orang datang ke tempatnya seseorang lah, entah orang itu ulama, entah bukan ulama. Orang tadi berkeluh kesah, wah saya ini sakit jantung akut. Temennya bilang, sehat, kamu sehat. Ucapan temannya ini bagus atau enggak bagus? Bagus. Orang tadi ngomong, aku kiloro, aku ini sakit. Ya insya Allah sehat. Bagus enggak kalimatnya? Bagus. Tapi temennya enggak mau terima, disebut sehat enggak mau. Aku kiloro, meh mati. Ditambahi lagi. Aku nih sakit, udah mau mati. Sehat, insya Allah panjang umur. Bagus gak ucapan temannya? Bagus. Dia ngeyel lagi. Kamu tuh saya kasih tahu saya ini sakit kok. Dibilang sehat panjang umur. Pertanyaan saya, di antara dua orang ini yang waras yang mana? Yang mana yang betul, yang mana ini? Yang ngomong baik. Mestinya kalau ada kita lagi ngomong, wah saya lagi sakit, teman yang ngomong sehat insya Allah, ucapan kita apa? Amin. Selesai. Lah ini dia omong yang baik kok nggak mau, berarti itu sama dengan doa buruk. Seseorang yang didoakan baik tidak mau, berarti dia lagi berdoa yang buruk. Jadi doa buruk itu bukan mesti ngomong yang buruk. Menolak didoakan yang baik sama dengan doa yang buruk. Kan mungkin kita bantah, oh saya nggak pernah doa yang buruk kok. Doa saya baik-baik. Lah ya, tapi kamu didoakan yang baik nolak, berarti kamu doanya buruk. Yang kedua, jangan kalian doakan buruk anak-anak kalian. Ini biasanya yang rodok suka lepas kendali, biasanya ibunya. Yang melahirkan hampir mati siapa? Yang menyusui siapa? Yang nyebokin siapa? Kalau anak kena flu gak bisa ambekan, yang nyedot umbelnya siapa? Yang gak enak-enak berurusan dengan anak, yang ngelakoni siapa? Yang nikahkan siapa? Nah, bapak bagiannya enak ya, saya nikahkan kamu selesai. Yang dandani siapa? Ibunya. Yang ngurusi ibunya. Bapak cukup, saya nikahkan, gitu aja. Tugasnya bapak jadi enak atau enggak enak? Enak. Ibu-ibu protes, jadi orang laki itu kok enak ya? Gak ada dalam hadis suami mentaati istri kemudian masuk surga. Gak ono. Buat suami itu amalannya berat-berat. Qiyamul lail, cari nafkah yang halal, keluar dari rumah cari nafkah yang halal, perbanyak istighfar.
Nah, kalau istri itu amalannya enak kok. Sholat 5 waktu, puasa yang wajib, jaga kehormatan diri, taat suami, masuk surga. Kok gampang ya? Enak ya perempuan tuh ya, masuk surganya mudah. Kalau laki-laki banyak persyaratan. Nah, kenapa perempuan lebih mudah masuk surga? Karena perempuan mengalami amal-amal yang luar biasa dalam membesarkan anak. Makanya hadisnya itu ummuka thumma abuk. Ketika seorang bertanya, mana yang harus aku berbakti kepadanya dari orang tuaku? Maka Rasul menjawab SAW, ibumu, kemudian ayahmu. Ini bukan masalah urutan. Tapi Nabi SAW menunjukkan bahwasanya ibu itu pengorbanannya lebih banyak. Ibumu karena mengandung, ibumu karena melahirkan, ibumu karena membesarkan, baru ayahmu karena membiayai semuanya. Itu kalau ayahnya membiayai loh ya. Kadang-kadang bapak tuh yang nggak cetok ya. Kadang-kadang begitu. Pak, saya mau nanya Pak. Bapak kalau buat satu produk, misalnya yang gampang sajalah, buat apa sih gampang? Ya anggap rumah gitu aja. Bapak buat rumah. Biasanya rumah buatan bapak kagumi tidak? Bagus. Ada yang mengkritik namanya istri. Kamar kok seperti ini? Jawaban kita apa? Bagus. Betul ya? Produk kita nggak akan kita cela. Bagus. Bagus. Oke, suka. Lah anak tadi itu peran besar produknya siapa? Istri kan, ibu yang besarkan dan lain sebagainya. Tapi yang sering mencela siapa? Siapa yang sering mencela anak? Kok kurang ngaku ya? Karena sering terjadi begini. Mudah-mudahan ini hanya dalam sinetron, bukan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu tidak akan ridho sama kamu. Biar mampus kamu. Masya Allah. Ngeri itu. Begitu anaknya ketabrak, meh mati, ditangisi. Anakku. Lah mau sing donga sapa? Tadi yang teriak biar mampus siapa? Siapa? Dalam sinetron singkat tadi, ibu. Mudah-mudahan hanya dalam sinetron karya Habib Novel. Yang berangkat sekolah neriakin anak siapa? Bapak kan mesti nyantai saja. Telat gak popo. Betul ya? Santai. Bukan sholat. Kalau sholat gak boleh telat. Kalau sekolah ya telat, nanti disetrap ya kon ngadeg ya gak popo. Ibunya marah sama anaknya. Kamu itu anak kok malas. Mana malas. Ini yang ngumpat dengan kalimat malas siapa? Ibu. Besoknya anaknya telat lagi. Itu hasil apa? Hasil doa hari sebelumnya. Paham? Karena sebelumnya udah diumpat anak malas, besoknya jadi malas. Makanya kalau ibu mau bangunkan anak, itu muncullah kalimat yang ajib gitu loh. Anak soleh, anak pinter, anak rajin, sekolah jam 8, Masya Allah. Anaknya pasti ketawa, ibuku lucu. Sekolah jam 8 dibilang anak rajin. Dia paham, disindir sama ibunya. Tapi ini kan kalimat yang bagus, doa yang bagus. Besoknya anaknya sekolahnya ya waktu yang tepat. Karena ibunya ngomong yang baik. Makanya orang-orang dulu tuh kalau marah sama anak itu marahnya terstruktur. Bener, kalau marah sama anak marahnya terstruktur. Kalimatnya nggak ada yang salah. Marah, matanya merah membelalak. Mulutnya itu mengeluarkan kalimat yang keras. Tapi yang keluar, moga-moga
pinter gue, Masya Allah. Itu saya ngalami. Allah yahdik gitu ya. Semoga Allah kasih kamu hidayah. Ya jadinya makanya banyak anak-anaknya orang-orang yang paham. Ya, orang-orang yang paham. Itu bagus. Makanya orang Jawa dulu ya. Kalau kita ini kan zaman sekarang sudah kebanyakan ketempelan produk-produk kurang jelas soalnya. Orang Jawa dulu tuh kalau bilang anak yang dalam tanda kutip nakal, disebut apa itu? Pinter. Betul ya? Oh itu anak pinter itu. Anak itu pinter. Gak pernah disebut nakal. Kalau sekarang bocah kok belingi rairam. Anaknya lari-lari loncat-loncat, gelas pecah, piar. Temennya ngomong, anak siapa? Anakku pinter. Walaupun tahu itu tingkahnya luar biasa. Ciri-ciri orang yang pinter banyak gerak di masa kecil. Ciri-ciri orang yang kecilnya kurang pinter, tuanya banyak. Tuanya banyak gerak. Jadi pilih mana? Geraknya di masa kecil atau di masa tua? Masa kecil. Doa yang baik, ngomong yang baik terhadap anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, wala tad'u ala amwalikum. Nah ini penting. Banyak orang sekarang mumet urusan duit ya gara-gara ini. Dan jangan mendoakan keburukan harta kalian. Motornya nggak enak, teriak, motor rongsok, macet wae. Pernah ngalami yang begitu? Wah itu ya jadi itu. Ini motor nggak akan bawa kebaikan karena disumpahin yang jelek. Jadi kalau motor kita itu memang ya elek, ngomongnya sing apik. Masya Allah, rasamu seperti mogi, wah, tapi bodimu kurus. Ya. Mudah-mudahan jadi kendaraan yang berkah, ya, mengantar sampai jannah. Tapi setelah umur panjang nggak pakai kecelakaan. Mengantarkan ke jannah kendaraan ini kalau nggak diperjelaskan bahaya. Loh, ngantar ke pengajian ya ke jannah. Kalau menyebabkan mati kan ya juga ke jannah, maka ke jannahnya harus diperjelas. Hati-hati dalam berdoa, yang spesifik, yang betul. Jangan salah kutip. Ya, jangan salah kutip. Baju, ada orang itu yang mendoakan bajunya dengan doa yang buruk. Baju ini kalau dipakai nggak pernah bawa rezeki. Ini kalimatnya bagus atau jelek? Jelek, besoknya dipakai gak dapat rezeki, padahal sudah diatur strategi sebagus mungkin. Setelah itu komentar, loh tenan toh, betul kan kalau pakai ini gak dapat rezeki. Lah kamu sendiri yang ngomong. Kalau kita pengen harta kita dapat doa yang baik, kalau ketemu orang ya minta. Misal kok kita punya motor, ketemu orang gitu, motornya ya doakan ya biar dia nanti punya anak yang banyak. Iya rada gumun ya. Motornya punya anak banyak, maksudmu piye? Iso tuku akeh ngono lho ya. Berkat yang satu ini bisa menghasilkan banyak motor. Jadi dia punya motor, punya anak yang banyak. Keliling dagangan naik motor tersebut akhirnya bisa beli motor-motor yang lain. Amin. Temennya ngagak, amin. Terus ditambahi, mudah-mudahan bisa ngambil ibu yang lain. Nanya sama temennya, motor ngambil ibu maksudnya bagaimana? Ya berkat motor ini kamu ketemu jodohmu. Masya Allah. Mau? Yang belum nikah itu loh, mau enggak didoakan seperti itu? Ada loh motor bawa jodoh. Pernah tahu ceritanya? Wah ini gak enak ya. Saya pernah ketemu salah satu anggota kepolisian.
bersama istrinya. Saya nanya, ketemunya di mana? Terus senyum, pas nilang, Beb. Artinya nilang proses hukum yang betul ya, proses hukum yang betul. Kenalan, akhirnya jadi jodoh. Nah, ini motornya bawa jodoh, yang ditilang orangnya atau motornya? Ya motornya kan dia. Motornya, motor ini bawa jodoh. Motor bisa bawa rezeki yang besar. Gara-gara motornya mogok. Kebetulan mogok di depan rumah orang. Ternyata orang itu sahabat yang lama hilang. Akhirnya ketemu, kemudian dapat rezeki yang besar. Gak sedikit kisah-kisah nyata model seperti itu. Mau motor, mau mobil, mau rumah, mau jam tangan, mau uang, mau emas, mau apapun. Jangan ada yang didoakan buruk. Yang menarik buat saya, Baginda Muhammad SAW itu dalam hadits ini membagi 3 hal besar. Yang pertama, jangan doakan buruk dirimu. Yang kedua, jangan doakan buruk anak-anakmu. Yang ketiga, jangan doakan buruk hartamu. Saking perhatiannya Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kalimat yang buruk ini sangat berbahaya dan bisa menjadi keburukan yang luar biasa.